Pak Pita nih. Jadi kita kan udah ngebahas ya cara dari segi ekonomi dan segi diplomasi ya. Nah kalau saya sih mungkin pertanyaan agak beda dikit nih ya, sedikit ya ini dikit miring-miring dikit lah dari topiknya. Artinya kalau kita ngeliat ini kan perang tarif apa ini semua kan bagian dari gaya kepemimpinannya Donald Trump ya, yang kita udah pernah saksikan 4 tahun sebelumnya, dan ini periode kedua. Dan juga kan kalau kita lihat ada berita baru juga bahkan urusan Palestina ya, bahkan Donald Trump nih tiba-tiba keluar dengan ide yang baru lagi nih ini ya. Nah ini jadi apakah kalau Pak Pitan sendiri ngeliat nih sebagai dari gaya kepemimpinan Trump ini kira-kira nih apa yang hendak dicapai sebenarnya? Selain artinya urusan nanti redress soal ini ya, artinya trade imbalance ya tadi ya. Nah. Baik, pemirsa Gelora Talks ya. Jadi sebetulnya yang terjadi ini bukan perang tarif, tapi perang strategi sebetulnya. Jadi ini melibatkan semuanya, perdagangannya, militernya, strategi geopolitiknya, semua terlibat di dalamnya. Saya berusaha mau melihat kenapa Donald Trump sampai mengambil langkah yang sangat berani seperti itu. Bahkan waktu pidato pelantikan kan dia bilang dia mau menamakan Gulf of Mexico itu menjadi Gulf of America. Dia juga mau membeli itu Greenland. Dia juga mau mengambil Kanada itu sebagai negara bagian ke-51. Jadi kalau coba kita lihat dalam gambaran yang besar itu begini ya. Presiden Trump ini berada dalam satu masa di mana tekanan ekonomi dalam negeri sangat berat. Sangat berat yang dihadapi ya. Terhitung hari ini 5 Februari 2025, total utang nasional Amerika itu 36,2 triliun dolar. Itu kalau kita konversikan itu menjadi 587,63 kuadriliun rupiah. Jadi hampir 588 ribu triliun rupiah. Itu bayarnya pakai apa? Kemana dia berutang? Tentu kalau di dalam negeri itu banyak investor treasury bonds, orang mengambil itu. Tapi utang terbesarnya itu ke Jepang. Jepang itu dia berutang, Amerika itu berutang lebih dari 1 triliun dolar ke Jepang saja. Kreditor yang kedua itu Cina. Yang ketiga itu adalah UK, United Kingdom, kemudian Luxembourg, kemudian Cayman Islands, Pak. Tempat judi itu. Yang muter-muter ya. Yang muter duit itu. Nah, jadi utang yang begitu besar itu dibayarnya pakai apa? Tentu yang dia berharap itu pajak salah satunya, kemudian eksploitasi sumber daya alam di berbagai negara, makanya ada di kepentingan dia untuk memberikan bantuan besar-besaran kepada Ukraina kan. Kemudian apa? Penjualan senjata berat ke daerah-daerah perang kan, seperti gitu. Kan ini yang sumber penghasilan yang besar yang bisa diambil, karena dia tidak mungkin masuk di elektronika, itu sudah diambil Cina, diambil Taiwan dan segala macam. Jadi di sinilah yang dia sasari sebagai target pemasukan terbesarnya. Nah, itu jadi kalau kita lihat sebetulnya sampai 2023 itu, sejak 2023 itu mitra dagang Amerika terbesar itu bukan Kanada, tetapi Meksiko. Total volume perdagangan bilateral itu dengan Meksiko itu 800 billion dollars, dengan Kanada sekitar 700 billion, dengan Cina itu 655 billion dollars. Kemudian baru di posisi keempat itu dengan Jepang, posisi kelima itu dengan Jerman. Jadi kepentingan Amerika terhadap Meksiko itu sangat besar. Kenapa? Karena begini, sekitar 50% daripada pusat penyulingan minyak Amerika itu berada di kawasan Teluk Meksiko itu. Dan kalau kita lihat jumlah total offshore ini ya, pusat penyulingan minyak lepas pantai itu 97%-nya itu ada di Teluk Meksiko, Pak. Sehingga kepentingan dia besar sekali di situ. Makanya waktu Donald Trump sebut mau menamakan Teluk Meksiko menjadi Gulf of America, waktu lagi pidato itu saya lihat di videonya tuh Hillary Clinton ketawa itu waktu itu. Nah, Presiden Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum itu langsung mengeluarkan peta tahun 1607. Tahun 1607 itu ada peta di Meksiko yang sudah menamakan teluk itu sebagai Gulf of Mexico, gitu. Nah, lalu di Amerika itu ada satu biro kantor yang namanya Biro Manajemen Energi Samudra.
dia mengcounter itu. Dia katakan, oh itu betul, tapi kan tahun 1953 kan ada perjanjian SLA ya, itu perjanjian apa itu? Submerged Lands Act, ya, ada Submerged Lands Act itu yang mengatur bahwa negara-negara yang berbatasan dengan Teluk Meksiko itu mempunyai hak untuk mengelola kekayaan dasar laut itu sampai 3 mil dari garis pantainya, sehingga Amerika berkepentingan untuk mengamankan itu, daerah itu kan. Nah di situ persoalannya. Jadi sekarang ini masih terjadi, ini dia bergeser ke urusan hukum laut internasional nanti, ini sengketa akan jalan terus di situ. Tapi kenapa jadi Amerika punya kepentingan di situ? Jadi selain minyak itu, betul tadi yang sudah disebutkan sebelumnya itu, bahwa memang saat ini itu di Amerika ada sekitar 11 juta pendatang tidak terdaftar. Istilah mereka itu undocumented immigrants. Dari 11 juta itu sekitar 55% itu dari Meksiko, Pak. Nah, mereka masuk ke sana, pendatang ilegal kalau bahasa kita itu, mau kerja apa di sana? Maka Amerika mencurigai, oh ini mereka masuk ini gara-gara mereka masuk ini membawa fentanyl. Nah, fentanyl ini adalah sejenis opiat sintetis yang kadarnya itu sampai 100 kali lebih keras daripada morfin dan heroin. Jadi kalau orang pakai itu pada teler semua itu, Pak, bisa itu hancur, itu bisa satu generasi itu. Nah ini yang mengkhawatirkan Departemen Kesehatan di sana, sehingga ini nggak bisa ini. Makanya Presiden waktu Presiden Trump katakan itu orang-orang kamu bawa masuk fentanyl ke situ, kita akan marah ini Presiden Claudia ini. Nggak mungkin dong, tidak mungkin pemerintah Meksiko memfasilitasi itu. Itu kan tindakan mereka yang di luar kehendak dari pemerintah. Nah, itu sebabnya maka dia kerahkan kemarin itu 10.000 pasukan Garda Nasional untuk menjaga perbatasan itu, untuk menjaga itu. Makanya dikasih waktu 1 bulan sampai 1 Maret itu untuk melihat apakah masih ada terjadi kejadian itu atau tidak. Kalau tidak berarti akan renegosiasi. Nah dari sini sampai 1 Maret Donald Trump sudah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, kemudian Menteri Keuangan Scott Bessent, dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick untuk mengadakan review dengan mitranya di Meksiko untuk melihat bagaimana mengatur kembali ini. Maka seperti yang tadi Pak Dubes katakan itu, mungkin mereka akan sampai pada satu titik di mana bisa dicarikan jalan keluarnya supaya perdagangan bisa jalan terus, karena volume perdagangnya terlalu besar. Nah, tapi bukan hanya di Meksiko, masalahnya adalah Donald Trump mau ngambil juga itu Kanada kan. Makanya marah ini si Perdana Menteri Justin Trudeau, katakan loh, waktu badai Katrina melanda Amerika, waktu kebakaran Los Angeles, kan yang berdiri membantu kalian kan Kanada, habis-habisan kita bantu, masa sekarang seperti kacang lupa kulit gitu kan. Jadi Perdana Menteri Kanada berusaha kasih pengertian itu. Nah, terus bagaimana dengan Greenland? Ini masalah ini. Greenland ini, jadi kalau kita lihat sejarah itu, Greenland itu sejak tahun 1721 sampai 1953 itu berada di bawah jajahan kerajaan Denmark. Tapi pada tahun 1953 itu statusnya itu diubah menjadi daerah otonom di bawah kekuasaan kerajaan Denmark. Makanya waktu Trump bicara itu bilang mau beli Greenland, itu langsung pemerintahnya katakan, oh kami nggak jual itu Greenland kan begitu. Nah sekarang apa? Akibat pernyataan itu pemerintahnya mengalokasikan dana tambahan yang nilainya itu kalau kita konversikan sekitar 35 triliun rupiah untuk menambah alutsista laut dan udara untuk jaga Greenland itu. Siapa tahu masuk Amerika ambil alih itu. Jadi dinaikkan itu anggaran militernya di Denmark untuk itu gitu. Nah, terus bagaimana dengan Cina ya? Jadi sebenarnya Cina itu nggak ada masalah kalau soal dagang, itu nggak usah ngajar Cina, dia paling jago di situ gitu. Jadi sebenarnya Cina itu sudah diberlakukan tarif yang tinggi. Kemarin itu kan hanya tambahan 10% lagi ke situ. Bagi Cina itu nggak masalah, karena bagi Cina you tutup di situ, dia main di BRICS kan. Dia bisa meningkatkan volume perdagangan di BRICS dan juga dengan Shanghai Cooperation Organization, SCO itu. Itu begitu banyak negara-negara Eurasia, Cina bisa meningkatkan perdagangannya. Jadi kalau perhitungan saya itu Cina tidak rugi. Cuma masalahnya adalah di Cina saat ini itu
ada sekitar 6.000 perusahaan joint venture Amerika dan Cina, ditambah ribuan lagi di Amerika. Nah mereka ini yang akan terkena dampak. Tapi pengusaha itu kan kalau dikasih tarif yang tinggi dia oke aja, dia bebankan ke konsumen, sehingga harga jual produk impor itu akan tinggi. Jadi yang akan merasa ini adalah ya udah harga jualnya dia naikkan. Untuk efisiensi mungkin dia lakukan PHK untuk sebagian karyawannya. Di situ permainannya nanti. Nah, tapi gambaran besarnya apa? Gambaran besarnya kalau Donald Trump melakukan ini artinya apa? Ini artinya pemerintah Amerika itu saat ini menghadapi masalah besar sekali, yaitu bagaimana menyelamatkan perekonomian dalam negeri dalam tekanan yang begitu besar, sementara dia punya kepentingan strategis adalah mengeluarkan anggaran militer yang besar sekali. 2025 ini, tahun fiskal 2025 ini, DOD, Departemen Pertahanan Amerika itu sudah mengajukan usul rencana anggaran itu sebesar 849,80 miliar dolar. Itu sekitar 13,8 kuadriliun rupiah, Pak. Itu berapa kali APBN kita tuh? Nah, begitu besar. Dana sebesar itu dipakai untuk apa? Ya untuk Israel. Israel dalam 1 tahun terakhir ini sudah dikasih bantuan 14,5 miliar dolar. Kemudian untuk Ukraina, kemudian untuk dana rutinnya ke NATO itu disebut NATO Security Investment Program, NSIP. Itu rutin dia kasih, selebihnya untuk Taiwan, memperkuat militer di Taiwan, dan Komando Indo-Pasifik. Gitu. Jadi selain itu untuk operasi strategis dan intelijen dia di berbagai negara. Jadi anggaran militer yang begitu besar itu kan sumbernya dari pajak, sumbernya dari pemasukan dalam negeri dan operasi dia di luar negeri. Sehingga dalam keadaan tekanan seperti itu, dia butuh untuk menaikkan pajak. Nah, cuma mungkin presiden ini dia ngomong saja begitu, tetapi implementasinya saya kira tidak akan se-strict seperti itu. Saya kemarin itu ada editorial di CNN yang kritis sekali terhadap Donald Trump. Dia katakan begitu Donald Trump naik, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus akui bahwa kita punya presiden yang gagah dan berani. Yang kedua, kita harus akui bahwa tidak semua yang dia katakan itu akan menjadi kenyataan. Jadi itu CNN secara berani keluarkan editorial seperti itu. Artinya itu juga yang seperti Pak Dubes tadi katakan, itu ini juga merupakan semacam taktik untuk bukan menegur tetapi mengatakan kepada negara-negara yang punya trade surplus dan negara-negara yang tampak berantipati dengan dia, untuk dia akan lakukan measures, tindakan tertentu. Bahkan Trump juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa dia ingin supaya negara-negara BRICS itu berhenti melakukan dedolarisasi. Sudah sampai sejauh itu gitu. Jadi dari situ kita melihat, kalau kita melihat gambaran besar itu, maka tentu kedepannya seperti apa. Yang saya khawatirkan itu justru Gaza. Karena pernyataan dia terakhir yang kemarin itu secara gamblang dia katakan bahwa Gaza akan menjadi milik Amerika. Dan pernyataan itu didukung oleh semua pejabat Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan di Amerika yang mengatakan bahwa memang Gaza itu tidak layak dihuni karena itu hanya reruntuhan bangunan. Kalaupun penduduknya kembali ke situ, toh tidak bisa membangun juga. Jadi di depan ini tanggal 4 Februari kemarin ini kan Perdana Menteri Netanyahu ke sana. Setelah bertemu, baru Presiden Trump mengeluarkan pernyataan itu. Setelah bicara dengan Netanyahu, Presiden Trump katakan, sudah kita akan ambil alih Gaza, kita akan bangun Gaza menjadi baik lagi, tetapi penduduknya yang sekitar 1,8 juta orang itu mau dipindahkan keluar dari situ. Alasannya adalah di luar sana mereka nggak usah pusing-pusing mikirin bangun rumah, nanti lebih enak hidupnya di sana daripada di sini, kan itu. Nah, apakah mau orang Palestina pindah? Ini kan masalahnya kan tanah secara turun-temurun mereka sudah huni, terus kita suruh bangun begitu kan? Itu kan, waduh, itu bisa berapa itu? Jadi ini masalah besar sekali. Tadinya Yordan menolak karena begitu banyak orang Palestina sudah jadi pengungsi di Yordan. Mesir juga menolak. Tapi itu kemarin ditanya wartawan, gimana kalau Yordan sama Mesir menolak? Dia bilang, kita akan bujuk supaya mereka terima itu, karena tidak mungkin kita kirim ke daerah-daerah atau negara-negara yang tidak berbahasa Arab. Nanti mereka bagaimana berbicara? Maka posisi politik luar negeri ke Indonesia sudah betul. Kemenlu kita katakan, kita tidak menerima pengungsi dari sana gitu.
Kan seharusnya tetangga-tetangga yang terdekat itu dulu terima seperti itu. Ini bagi kita apa artinya? Ini kita harus melihat jauh ya. Jadi kalau sampai Presiden Amerika sebagai negara terkuat ini mengatakan dia mau ambil Kanada, dia mau ambil Greenland, kita harus baca jauh dari itu. Terlepas dari terjadi atau tidak, kita harus melihat sejarah Amerika. Amerika berdiri sebagai negara itu terjadi dalam rentang waktu 172 tahun. Tidak seperti kita yang Presiden Soekarno proklamirkan 17 Agustus kita langsung jadi negara, tidak. Amerika itu perlu 172 tahun sampai jadi negara seperti segini. Itu dimulai pada tanggal 7 Desember 1787. Yang pertama menjadi bagian Amerika itu adalah Delaware kan. Dan yang terakhir itu negara ke-50 adalah Hawaii. Hawaii itu masuk pada 21 Agustus. Bukan tidak mungkin bahwa ke depan itu ya dia akan lihat negara-negara mana yang bisa diambil begitu. Kanada yang begitu kuat aja mau diambil. Greenland mau dibeli. Jadi ini menjadi tanda untuk kita waspadai bahwa kalau dia butuh 172 tahun untuk menjadi 50 negara, jangan-jangan ke depan berapa puluh tahun lagi akan tambah lagi negara 51, 52 dan seterusnya. Nah, ini harus menjadi perhatian banyak negara supaya waspadai dalam percaturan. Bukan percaturan lagi, tapi perang politik. Kenapa? Karena hukum internasional sekarang ini tidak seperti yang kita dulu anggap hukum internasional itu satu kewajiban yang semua negara harus taati. Tidak begitu. Sekarang hukum internasional itu jadi hukum rimba. Donald Trump menarik keluar Amerika dari WHO, dia menarik keluar Amerika dari UNHCR kemarin, dia juga menarik keluar Amerika daripada UNRWA yang kasih bantuan kepada Palestina. Apa artinya dia keluar? Artinya dia tidak taat kepada semua aturan itu, dia akan bikin aturannya sendiri. Nah, ini yang saya kira kita harus waspadai sebagai negara anggota PBB. Kita tidak bisa berharap terlalu banyak dari PBB karena itu cuma orang kumpul pidato-pidato. Tapi yang kita butuh adalah bagaimana memperkuat hubungan bilateral dalam konteks regional dan multilateral. Nah, kita tampaknya udah ada 2 pertanyaan ya dari YouTube nih. Coba mungkin bisa ditampilkan pertanyaannya dan kepada siapa? Oke, pertanyaan dari Focus Frame. Seberapa efektif WTO atau organisasi regional seperti NAFTA Legacy Foundation dalam menengahi masalah ini? Begini, pertama saya ingin mengomentari pertanyaan tentang NAFTA tadi ya. Jadi sebetulnya di menjelang akhir masa jabatan pertama Presiden Trump itu sudah diberlakukan kembali perjanjian NAFTA pada 1 Juli 2020. Nah, di dalam perjanjian NAFTA itu yang Amerika, Kanada dan Meksiko itu memang untuk beberapa jenis produk ekspor itu dibebaskan duty free, yaitu tekstil dan pakaian jadi itu dikasih duty free. Tapi untuk sejumlah produk lainnya itu dikasih pengurangan tarif sepanjang memenuhi Certificate of Origin. Jadi itu semangatnya adalah mengurangi tarif supaya perdagangan semakin lancar. Nah, perjanjian 1 Juli 2020 itu berlaku 6 tahun. Jadi baru akan diperbaharui pada 1 Juli 2026. Artinya masih berlaku sebetulnya perjanjian itu. Tiba-tiba Presiden Trump melanggar perjanjian itu dan menaikkan tarif. Di situ masalahnya. Jadi perjanjiannya sendiri dengan negara-negara NAFTA itu justru dilanggar sendiri. Padahal masih berlaku aturan untuk pengurangan tarif itu. Baru bisa direvisi pada 1 Juli 2026. Nah, sekarang dia langsung tiba-tiba lonjak 25% kan. Jadi itu bikin geger semua orang gitu. Tapi kembali lagi itu berarti artinya apa? Itu artinya dia menghadapi tekanan dalam negeri fiskal dalam negeri yang sangat berat yang dia sedang mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Itu tentang NAFTA. Kemudian yang tentang WTO bagaimana? Begini ya, tadi juga Pak Dubes juga sebut tentang ICC dan ICJ ya. Jadi memang lazimnya semua perjanjian internasional itu tidak termasuk sanksi pidana atau sanksi perdata, nggak ada itu. Karena itu perjanjian-perjanjian itu sebagai patokan, kemudian di negara-negara yang meratifikasinya itu akan menerjemahkannya ke dalam hukum terkait di dalam negerinya masing-masing. Itu mekanisme pemberlakuan perjanjian internasional. Itu sebabnya kenapa ICC tidak bisa tangkap Netanyahu. Kan sudah keluar tuh mau perintah untuk menangkap, nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ICC itu tidak punya polisi.
Dia tidak punya polisi yang bisa melakukan penangkapan. Dia hanya bisa bekerja sama atas dasar MOU dengan Dewan Keamanan PBB kalau ditugaskan oleh Dewan Keamanan PBB. Masalahnya ICC mengeluarkan keputusan itu bukan atas penugasan Dewan Keamanan PBB, di mana Dewan Keamanan PBB ada 3 negara pemegang hak veto yang pro kepada Israel, yaitu Amerika, Inggris, dan Perancis. Jadi meskipun ICC keluarkan begitu banyak sekeras apapun, ya di veto juga sama sana, karena inisiatifnya bukan dari Dewan Keamanan PBB. Di situ masalahnya. Jadi memang apa artinya itu? Itu artinya yang tadi disebutkan kalau Cina itu mengatakan rules based society. Kalau di Rusia mereka justru mengatakan rules based society ini rulesnya Amerika ini, bukan rules kita ini, gitu. Makanya Rusia ini Senat Rusia itu mengirim surat termasuk kepada DPD RI, itu mengirim surat untuk mengatakan itu rules based society yang dibilang digembar-gemborkan itu bukan rules internasional, itu rulesnya buatannya Amerika itu, makanya Rusia tidak mau itu. Nah, mengatakan itu. Nah, itulah sebabnya maka di BRICS itu kemarin Ketua DPD Pak Sultan Najamuddin itu menerima Duta Besar Rusia dan membahas tentang perlunya mendirikan yang namanya BRICS Parliamentary Forum, Pak. Jadi itu sedang dibahas, itu sudah pembicaraan kemarin Ketua Duta Besar Rusia ini Pak Tolchenov berbicara dengan Pak Sultan untuk tentang kemungkinan mendirikan BRICS Parliamentary Forum untuk mendukung pekerjaan di eksekutif gitu. Karena Rusia tidak puas dengan apa yang disebut rules based society, ini ternyata rules buatan dia sendiri. Kalau menyangkut kepentingan negara lain diblok begitu kan. Nah, di situ masalahnya. Itu artinya apa? Artinya hukum internasional sekarang ini mengarah menjadi hukum rimba, Pak. Siapa kuat dia menang. Might is right. Iya, siapa kuat dia menang. Hukum internasional dulu itu kita bilang ini satu hukum yang lofty, tinggi sekali, kita menghormati semua negara tunduknya. Sekarang Amerika aja seperti itu kan, dia tarik diri dari semua organisasi-organisasi PBB, bikin aturannya sendiri. Apa artinya itu bagi Indonesia? Artinya kita perlu melihat kembali cara kita berpolitik luar negeri. Karena ujung-ujungnya kalau kita bicara kepentingan hubungan internasional di bidang bisnis, itu pelakunya kan swasta, B2B itu. Orang transaksi itu kan antara BUMN kita dengan BUMN Cina atau pengusaha kita dan pengusaha negara-negara lain, itu kan B2B semua itu. Nah, makanya kita hati-hati menerjemahkan itu rules based society itu, rules based itu yang digembar-gemborkan di Barat. Itu sebabnya maka saya setuju sekali melihat bagaimana presiden kita tampil berani di berbagai forum ya, yang tadi Pak Dubes katakan itu di KTT APEC, kemudian KTT G20, kemudian di KTT D8 itu sangat berani beliau bicara itu. Jadi yang kita perlukan sekarang menurut saya adalah kalau presiden sudah berpidato seperti itu, bagus seperti itu, ini mesti menteri-menterinya mesti bisa menerjemahkan ke bawah menjadi program kerja yang ujungnya itu membawa manfaat bagi negara kita. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, kita ada satu pertanyaan lagi nih dari wartawan ya. Oke, apa akan bertanya langsung? Oke. Dari Pak Luki Herdian. Assalamualaikum, selamat sore, saya Luki dari Pontas.id. Mau bertanya, dengan adanya perang tarif antara AS dan Kanada, apa keuntungan dan kerugian untuk Indonesia? Dan menurut para narsum di depan, sebaiknya Indonesia lebih memihak siapa, AS atau Kanada? Terima kasih. Nah, mungkin biar berbalik lagi ya, jadi papitan dulu kali ini deh. Jadi begini ya. Tanggal 2 September 1948 itu Wakil Presiden Muhammad Hatta berpidato di Yogyakarta. Waktu itu judul pidatonya adalah Mendayung Antara Dua Karang. Betul. Nah, mendayung antara dua karang waktu itu adalah blok timur dan blok barat kan. Nah, sekarang itu kan sejak Uni Soviet bubar pada 26 Desember 1991, itu kan tinggal satu karang, bukan saja tinggal satu karang, sudah menjadi multi karang ini, karang di mana-mana nih. Jadi kayak ada laut, kita mau berlayar tapi karangnya banyak, karena sekarang itu kan bukan saja transregional, tapi sekarang sudah multipolar ya. Dunia kita ini multipolar ya. Coba lihat, contohnya begini.
India dengan Cina itu perang di perbatasan berulang kali, puluhan orang mati di dua belah pihak itu. Tapi di BRICS mereka bersatu, sama-sama di BRICS untuk bagaimana memanfaatkan momentum ekonomi, bisa saling berdagang, saling berinvestasi seperti gitu. Padahal India itu ada di Quadrilateral Security Dialogue yang melibatkan Jepang, Amerika, dan Australia dan India, yang merupakan payung keamanan untuk mengamankan strategi Indo-Pasifik yang membendung Cina, begitu. Jadi itulah konstelasi daripada geopolitik sekarang. Artinya apa? Makanya Presiden Prabowo betul katakan, kita tidak memihak ke kiri atau ke kanan, tapi kita ada di mana-mana. Dengan Cina kita berbaik, tapi kita bilang ke Amerika, ke Cina, Amerika juga teman saya, kan begitu. Jadi politik luar negeri kita itu kan kita tidak punya musuh. Kita dengan semua negara kita berbaik sepanjang itu, karena konstitusi kita mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia itu diabdikan untuk kepentingan nasional. Jadi sepanjang itu ada kepentingan nasional tersangkut di bidang apapun, di situ kita masuk. Sehingga menurut saya sudah betul kita tidak akan diharapkan berpihak ke Amerika atau ke Kanada. Itu bukan begitu permainan politik kita sejak dulu. Kita ini adalah negara non-blok yang sekarang di zaman pemerintahan Prabowo ini lebih asertif, lebih proaktif saya lihat. Jadi sudah betul, sudah bagus itu. Jadi jangan diharapkan kita memihak ke salah satu pihak, itu tidak akan terjadi. Gitu. Jadi karangnya makin banyak, tapi diharapkan udah bukan dayung. Karangnya makin banyak. Nah, apa artinya karangnya makin banyak multipolar? Artinya kita perlu navigator yang jago gitu. Kita perlu player yang jago gitu kan. Nah, kalau kita ingat dulu kan masih sekolah di SD, kita nyanyikan lagu Nenek Moyangku Orang Pelaut ya. Ya, jadi itu sebenarnya jadi bisa mengingatkan kita bahwa di antara multipolar, dunia multipolar yang banyak sekali karang, kita butuh banyak nakoda-nakoda yang jago untuk mengemudikan bahtera besar kita ini. Saya kira itu. Mungkin dari Pak Dubes ada tanggapan ke tadi? Iya, tadi pertanyaannya itu saya ingin garis bawahi kata kuncinya, berpihak kepada siapa. Lagi-lagi DNA Indonesia itu adalah DNA yang moderasi, ya, moderat. Oleh karena itu sebenarnya nama Indonesia ini kan baru invented ya. Sebenarnya kita ini kan Nusantara, bangsa di antara dua kutub, yaitu benua Australia dengan benua Asia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi kita DNA kita itu moderat sebenarnya. Jadi kita tidak akan memihak. Oleh karena itulah maka DNA kita itu yang sejati itu diterjemahkan ke dalam politik apa yang dinamakan bebas dan aktif itu. Nah tentu saja tolak ukur kebaikan dan keburukan itu ada di kepentingan nasional kita. Diabdikan sepenuhnya kepada kepentingan nasional Indonesia. Kalau kepentingan nasional Indonesia kita mengharuskan kita untuk bermanuver ke kanan atau ke kiri, itu adalah bukan karena kita ingin memihak, tetapi kepentingan nasional kita mendikte, mengharuskan kita untuk melakukan itu. Lagi-lagi sekarang ini seperti dikatakan tadi oleh Pak Pitan bahwa karangnya banyak. Walaupun karang itu ada dua yang besar gitu ya, China dan Amerika Serikat. Lagi-lagi kita memang memerlukan nahoda yang tangguh ya. Saya menggambarkan Indonesia ini, kita sebagai bangsa sedang melalui masa yang sulit. Kalau ada yang mengatakan kita sedang di era keemasan, tentu tidak. Kita berharap dan saya yakin bisa tercapai pada tahun 2045, zaman keemasan itu akan kita capai. Nah ini dalam menuju kepada zaman keemasan itu memang diperlukan nahoda yang handal ya, dan kita sudah melihat dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang akan datang itu juga mempunyai tekad, passion dan kemampuan seperti yang dimiliki oleh presiden kita yang sekarang ini. Karena kita yakin beliau tidak mempunyai hindrance whatsoever untuk menyuarakan kepentingan Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional menuju apa yang kita namakan sebagai era keemasan Indonesia di 2045 itu. Nah kembali kepada tadi ada juga pertanyaan mengatakan apa keuntungan dan apa dampaknya kepada Indonesia. Ya tentu saja Indonesia ini tidak beroperasi di udara atau di ruang vakum ya. Apa yang terjadi pada tingkat regional dan global tentu saja akan mempengaruhi
Indonesia, apakah itu secara politik ataupun secara ekonomi. Dalam konteks inilah kita sangat berharap persatuan dan kesatuan bangsa kita, ya, kita hanya bisa melalui masalah atau melalui masa sulit ini, apa yang saya katakan selalu sebagai twilight zones, itu apabila kita mempunyai persatuan dan kesatuan yang kuat. Dan saya melihat tanda-tanda bahwa Indonesia dalam waktu dekat ini akan menjadi suatu bangsa yang bersatu, karena lambat laun apa yang terjadi di belakang kita tidak perlu spesifik apa itu, sudah mulai ditinggalkan, ya, dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sekarang ini. Dengan persatuan dan kesatuan inilah kita nanti akan mampu menghadapi kesulitan yang kita hadapi, baik di dalam palagan politik maupun palagan ekonomi pada tingkat regional maupun global. Dengan demikian Indonesia kembali, saya katakan tadi, bisa keluar sebagai pemenang, ya, salah satu bangsa pemenang menghadapi kesulitan yang sekarang ini terjadi. Dan jangan lupa, bangsa Indonesia itu adalah bangsa pejuang. Kita bukan bangsa taklukan gitu, ya. Buktinya kita sudah berhasil mengusir para penjajah dari tanah air yang sama-sama kita cintai ini, Mas Wira. Oke, terima kasih Pak Dubes. Mungkin Mas Bram, mungkin tanggapan terhadap tadi ini? Sedikit aja mungkin, kalau bicara tentang hal-hal yang terkait berpihak kemana sudah habis, ya. Betul memang yang sudah dikatakan oleh Prof. Imron dan ini. Cuma memang saya mau menambahkan sedikit saja, itu lebih agak sedikit kebijakan begitu, ya. Kalau dilihat dari 3 negara ini terhadap Amerika Serikat, sektor-sektor yang kemudian terdampak dari tarif ini bagi Amerika, ya, ini kacamata Amerika, itu adalah sektor-sektor yang memang berdampak hajat hidup orang banyak, baik secara jumlah volume perdagangan keuangan, ya, nilainya, ataupun terkait dengan tenaga kerja. Nah ini yang sebetulnya kita perlu dalam konteks ini Indonesia melihat lebih detail sektor-sektor dalam perekonomian kita, baik Amerika, Kanada, Meksiko, apalagi China, begitu, ya. Mana sektor-sektor yang memang kita bisa masuk kerjasama secara bilateral. Artinya ketika kita langsung masuk ke dalam kerjasama bilateral, mana saja yang bisa kita kerjasamakan, dan kemudian itu yang kemudian akan menjadi nilai tambah kita terhadap negara-negara tersebut, gitu, ya. Itu yang sebetulnya perlu dilakukan secara detail, sektor-sektor mana. Seperti contohnya di 3 negara ini, China, Kanada, dan Meksiko, itu ada semuanya itu intermediate goods, ya, seperti misalnya kalau intermediate itu pertengahan, ya, kayak misalnya ada baja, kemudian nikel dan seterusnya, itu yang artinya memang itu sebetulnya kita punya potensi di situ. Itulah sebetulnya perlu juga kita menjajaki dari sektor-sektor secara detail dari setiap negara-negara tersebut. Itu yang bisa kita lakukan, dan itu juga berlaku terhadap negara-negara lain, gimana memang kalau kita bicara tentang polar, ya, sudah tidak ada bipolar, multipolar. Inilah sebetulnya kesempatan kita untuk bisa menemukan, bahasanya adalah new engine of economic growth untuk Indonesia. Ini salah satu bisa kita lebih dalam di situ. Rekan-rekan, kita semua udah sampai di penghujung Gelora Talks pada sore hari ini. Saya ingin berterima kasih kepada narasumber dan para kru yang bertugas. Tapi sebelum itu kita mendengar lagi nih, ya, artinya dari para narasumber kita nih, istilahnya kalau kita menyebutnya closing statement for the day, ya, Pak Dubes. Sampai Gelora Talks berikutnya. Oke, mungkin saya mulai dari Pak Pitan dulu dah, mungkin dari biar arahnya jarum jam gitu. Baik, jadi begini, kalau menurut saya melihat gejolak perkembangan dunia, hubungan antar negara, khususnya yang melibatkan negara-negara besar, kita lihat bahwa hubungan-hubungan antara negara-negara besar ini semakin tegang. Mereka berperang bukan saja di medan tempur, tapi juga di medan perdagangan, di medan kesehatan juga mereka berperang. Segala macam virus yang diciptakan, ya, perdagangan narkoba itu juga bisa dijadikan senjata untuk melemahkan generasi muda di berbagai negara. Jadi hal-hal seperti ini juga harus kita waspadai. Jadi perang yang kita hadapi ke depan itu bukan saja perang dengan menggunakan senjata, tapi perang multi sektor, multi bidang. Ini harus kita benar-benar waspadai, karena
akan menyangkut ketahanan dalam negeri kita. Ketahanan bukan saja, kalau kita bicara itu kan bukan saja urusan militer, tapi urusan pangan, urusan kesehatan, urusan kualitas SDM, itu semuanya menyangkut ketahanan dalam negeri suatu negara. Jadi ini mesti kita lihat tren besar ke depan, dunia akan tidak semakin damai. Hubungan antar negara akan semakin tegang karena jumlah penduduk bertambah, kebutuhan dalam negeri di semua negara itu meningkat, sehingga akan ada kecenderungan bagi negara-negara yang kuat itu untuk bertindak secara tidak adil di berbagai forum internasional. Sudah terbukti sekarang dengan yang kita lihat di depan mata kita. Jadi artinya apa bagi Indonesia? Kita perlu terus memantau semua perkembangan ini, dan dari jauh-jauh hari kita harus mempersiapkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan apabila terjadi worst possibility, kemungkinan terjelek. Ini kita harus waspadai. Jangan kita terbuai oleh teori bahwa semua negara yang sedang berbaik dengan kita akan selamanya berbaik dengan kita. Belum tentu. Karena kepentingan nasional masing-masing negara itu kan beda-beda dan tergantung siapa yang memerintah di sana. Jadi kita harus selalu dalam keadaan konsinyir, kalau istilah militernya itu ya, selalu bersiap siaga untuk menghadapi segala macam potensi ancaman yang akan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Maka kuncinya adalah menguatkan perekonomian dalam negeri, menguatkan keamanan, persatuan yang tadi Pak Dubes katakan, persatuan antara semua komponen bangsa. Karena tanpa bersatu tidak mungkin kita bisa menghadapi tantangan-tantangan besar ini. Kalau negara-negara besar saja menghadapi tantangan seperti itu, apalagi kita. Tantangan kita akan semakin besar. Jadi harus kita waspadai dan mempersiapkan diri supaya benar kita bisa ketika merayakan 100 tahun Indonesia merdeka, centennial merdeka, itu bisa ada sesuatu yang tadi Pak Dubes sebutkan sebagai masa keemasan, mudah-mudahan itu bisa terjadi. Tapi kalau kita ribut berantem dalam negeri itu tidak akan terjadi. Maka saya pikir sudah betul kita mesti kompak bersatu, karena kalau di luar sana orang perang, kenapa kita harus ikut-ikutan ribut di dalam negeri ya? Kalau kita bisa bersatu, bersahabat, bukankah kita ini bangsa yang cinta damai? Kita mengajar kepada bangsa lain bahwa Indonesia is a peace-loving nation gitu, tapi di antara kita sendiri ribut bagaimana? Jadi saya kira momentum ini juga saya ingin supaya semua komponen di dalam negeri itu, semua unsur masyarakat, marilah kita bersatu padu, melupakan apa yang di belakang kita, dan sama-sama kita lihat potensi apa yang bisa kita lakukan untuk membangun Indonesia yang jaya ke depan. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih Pak Pitar. Mungkin dari Pak Dubes ada pesan dan kesannya. Iya, kembali ke topik kita mengenai langkah-langkah taktis yang diambil oleh Presiden Trump. Itu ada pakar ya, pakar ini salah satu narasumber yang selalu ditanya apa yang terjadi di Amerika akhir-akhir ini, namanya Chris Bondi. Dia adalah seorang pakar free trade agreement di Amerika Serikat. Dia mengatakan apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan, apa yang digambarkan oleh Presiden Trump ini lebih untuk memenuhi janji kampanyenya. Janji kampanyenya itulah yang menjadikan beliau terpilih sebagai presiden. Jadi dia melihat ini lebih untuk memenuhi janji kampanyenya itu. Apakah yang disampaikannya ini terjadi atau tidak, itu kan faktornya bukan hanya Amerika Serikat saja yang menentukan. Ada faktor-faktor lain yang tadi sudah kita bahas. Nah, tapi tentu saja Indonesia, sekali lagi saya kira kita sepakat tadi Peter, Mas Bram juga mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan kita ini diperlukan sekali saat ini karena kita sedang melalui masa pancaroba. Apabila kita bisa bersatu ya sebagai suatu bangsa, sebagai suatu entitas, saya yakin kita bisa melampaui masa pancaroba ini. Nah, dalam konteks peran Indonesia ke depan di tengah-tengah dunia yang semakin multipolar dengan dua polar yang besar, Amerika Serikat dan China ini, sudah tiba saatnya bagi Indonesia untuk kembali mengambil inisiatif untuk menghidupkan kembali gerakan-gerakan yang bersifat moral normatif seperti apa kita namakan
gerakan non-blok yang selama ini sudah seakan-akan sudah terpinggirkan oleh sejarah kembali, sehingga Indonesia dan negara-negara lain yang tidak memihak tetapi melakukan manuver untuk mencapai tujuan nasionalnya itu di luar polar-polar tadi, terutama Amerika dan China, itu bisa menjadi satu kekuatan moral dunia ya, untuk mengatakan dunia ini adalah milik bersama, sehingga apa yang dikatakan tadi konflik itu jauh pasti lebih merugikan daripada kerjasama. Kerjasama itu tentu lebih baik daripada konfrontasi. Jadi sudah tiba barangkali saatnya pemerintah Indonesia kembali sebagai pelopor dari negara non-blok ya, untuk kembali menghidupkan kekuatan moral dunia ini, sehingga kita menjadi suatu suatu kekuatan yang bisa mendamaikan lah ya, bisa pacify ya, bisa mendamaikan dunia ini di tengah-tengah persaingan strategis di antara polar-polar tadi, terutama di antara dua polar besar itu. Itu satu. Yang kedua, barangkali sudah perlu juga kita pikirkan bahwa kita hanya bisa mencapai tujuan nasional kita masing-masing kalau kita hidup berdampingan secara damai. Dan ini juga berlaku kepada Israel dan Palestina. Mungkin juga sudah tiba saatnya, saya kira sudah urgent juga ya, kita melakukan apa yang kita namakan Konferensi Asia Afrika Redux, mengulangi kembali ya komitmen kita bahwa hidup berdampingan secara damai itu adalah jalan terbaik bagi dunia yang sekarang ini sedang mengalami masa pancaroba. Jadi satu, menghidupkan kembali gerakan non-aligned, non-blok. Yang kedua, kembali menghidupkan lagi semangat yang dicetuskan di Bandung pada saat kita menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Mungkin akan ada konferensi Asia Afrika kedua, who knows. Tapi saya kira ini tiba saatnya lah ya. Mudah-mudahan forum ini didengar oleh para pengambil keputusan ya, atau para strategis ya Indonesia, sehingga nanti pemerintah bisa lagi memainkan peranan yang bersifat mediatif ya, sehingga dunia ini lebih damai lah, kira-kira begitu Mas Wira. Terima kasih Pak Dubes. Nah, mungkin penutup nih Mas Bram. Iya, sedikit saja Pak Mas Wira. Pertama, model penggunaan tarif for ini akan ke depan akan menjadi, barangkali akan menjadi pola. Baik itu bisa sama, mirip, atau sama sekali berbeda dengan konteks yang secara masing-masing akan berbeda. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia ini perlu waspada dan terus memonitor apa yang terjadi sebetulnya di dunia ini, dan kemudian kita bisa memberikan solusi yang bersama. Yang kedua, secara teknis memang kita perlu menyiapkan kebijakan-kebijakan perekonomian dalam konteks yang tadi ketidakpastian ini, new engine of economic growth, artinya mesin pertumbuhan ekonomi baru. Dan ini salah satunya ketika kita melihat secara konteks ini adalah perdagangan internasional, kita perlu melihat negara-negara lain yang kita bisa langsung bekerjasama dengan mereka, apakah itu di Afrika, apapun Asia Tengah dan seterusnya. Ya, sekali lagi barangkali ketika itu dicocokkan tanda petik ya dengan non-blok baru gitu ya, itu bisa akan menjadi satu semangat baru. Ketika dulu kita bebas dari kemerdekaan, ketika sekarang ini adalah bebas dari kemiskinan, kemelaratan dan seterusnya. Ada satu narasi yang kita inginkan, yang nyambung begitu ya. 2.0. Nah, ya. Oh betul, non-aligned 2.0, betul Prof. Memang itu yang sebetulnya ide-ide seperti itu yang perlu pemerintah itu menjadi terdepan, karena kita punya sejarah itu gitu ya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh panjang lebar oleh Prof. Tapi saya pikir secara teknis kita perlu ada satu tema khusus, tema yang memang kemudian oh ya ini saya akan ikut. Jadi seluruh negara akan masuk dalam bagian itu. Ketika dulu ada kemerdekaan, sekarang apa? Gitu kan. Common denominator. Betul. Betul. Itu jadi saya pikir itu yang dua hal itu yang sebetulnya perlu jadi perhatian kita bersama ke depan. Makasih. Oke, terima kasih Mas Bram. Saya sampaikan terima kasih ya ke Pak Pitan,
Pak Dubes, Mas Bram untuk udah hadir di studio, dan juga rekan-rekan wartawan yang udah hadir melalui Zoom, dan juga rekan-rekan lain yang menyaksikan YouTube. Jangan lupa follow dan subscribe akun sosial media Partai Gelora, dan saksikan kembali nanti di Gelora Talks edisi berikutnya.